Bapa yang sungguh sangat baik, kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kuasa-Mu, dalam anugerah-Mu yang begitu sangat besar dan luar biasa. Kami ada, kami hidup, kami sehat sampai pada sore hari ini, semua karena Tuhan yang menolong kami. Tak sedikit pun kami bisa menambahkan hidup kami kalau bukan karena Tuhan yang menganugerahkan semua dalam hidup kami. Amin. Untuk itu Roh Kudus tolong kami. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Amin. Kami butuh kasih-Mu, mengisi, membaharui, memperbaiki, menguatkan dan meneguhkan kami semua. Amin. Sebab kami tahu alam semesta ini berkuasa Tuhan atas alam ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati semua kami jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini. Amin. Kalau mungkin di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu berkarya dalam kebesaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Amin. Urapi dan lengkapi hamba-Mu. Ya, kami patahkan, kami tolak segala pekerjaan setan, kuasa iblis, segala sesuatu yang akan merusak pikiran kami. Kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa. Amin. Kami bersyukur, kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya, bersama-sama katakan Amin. puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dan selamat hari Minggu tentunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Anugerah dan kemurahan Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa saudara diberikan kepada saya dan saudara kita semua untuk kita bertekun dalam ibadah dan dalam kita juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saudara, kita sudah diberkati lewat pelayanan Pak Gembala bagaimana menyampaikan firman Tuhan untuk kita memiliki kehidupan yang senantiasa hidup harus mau dikuduskan dan kita hidup menuruti apa yang sudah Tuhan firmankan. Untuk itu saudara, sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam temanya kekuatan dari sorga. Jadi saudara, kekuatan dari sorga itulah yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Dan kekuatan dari sorga ini juga saudara, yang mampu dan yang bisa menolong setiap perjalanan hidup kita. Jadi nggak ada satupun kehidupan di bumi ini, apapun itu bentuknya, kalau bukan karena Tuhan dari sorga yang memberikan kehidupan. Dan untuk itu saudaraku, tentu hidup yang kita jalani ini saudara di dalam Tuhan sekarang ini khususnya gak pernah kita duga dan gak pernah kita sangka akan terjadi demikian. Kita gak akan pernah memikirkan bagaimana akan terjadi suasana seperti ini, tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Tapi saudara, inilah yang dikatakan new normal atau dunia baru. Jadi sebenarnya seizin Tuhan, Tuhan itu sedang membuka pola pikir kita. Tuhan sebenarnya sedang membuka cara kita memandang Tuhan, cara menyikapi apa yang sudah Tuhan firmankan. Sekarang ini sebenarnya kita sedang dibawa masuk ke sana. Dan ini akan terjadi sampai kapan kita juga tidak tahu suasana seperti ini. Tapi yang jelas saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang mau saya sampaikan, kekuatan dari sorga itu sanggup memelihara hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Jadi saudara di dalam Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan Tuhan Yesus itu hebat, ya. Untuk itu saudara, dalam kitab Korintus kita akan membahas bagaimana kuasanya Tuhan Yesus dalam kitab Korintus pasalnya yang ke-4, 2 Korintus pasal 4, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya dimulai dari ayat yang ke-6.
Coba 2 Korintus pasal 4, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dibaca saudara-saudara di dalam Tuhan, dimulai dari ayatnya yang ke-6 atau dari ayatnya yang pertama saja dibaca bersama-sama. Ayat yang pertama, di situ ada perikopnya harta rohani dalam bejana tanah liat. Ayat 1 dibaca bersama-sama dengan kasih. 1, 2, 3, iya. Iya. Ayat 2. Iya. Jadi saudara di dalam Tuhan, ini ungkapan Paulus, saudara. Jadi Paulus itu sebagai hamba Tuhan, dia menyerahkan hidupnya ke dalam pelbagai masalah, zaman, apa yang dia hadapi. Untuk itu, kalau kita lihat harta rohani dalam bejana tanah liat, harta rohani dalam bejana tanah, ini sesuatu bejana yang terbuat berbahan dari tanah. Yang dimaksud oleh Paulus ini adalah sesuatu yang gampang hancur, sesuatu yang gampang berantakan. Dan itu juga saudaraku yang Tuhan buat. Mulai dari kitab Kejadian, bagaimana manusia itu dibentuk, dibuat dari debu tanah. Jadi bejana tanah ini sebenarnya ini adalah gambaran kehidupan kita, gambaran manusia, gambaran umat Tuhan yang ada, yang hidup di hadapan Tuhan. Tapi dalam ayat ini ada sebuah harta yang sangat berharga yang bisa diisikan ke dalam satu bejana ini, saudara. Coba dibaca kembali dalam ayatnya yang kelima. Coba dibaca bersama-sama ayat 5. 1, 2, 3, iya. Iya. Ayat 6. Iya. Iya. Ayatnya yang ke-7 bersama-sama. 7, 1, 2, 3, iya. Iya. Jadi saudaraku, bejana tanah liat ini begitu sangat luar biasa. Isinya nggak sembarangan, tapi isinya perkara-perkara dari sorga yang diterangkan oleh Paulus ini. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Siapa yang bisa mengusir kegelapan? Tak ada satu dosa pun, tak ada teknologi yang dimiliki oleh manusia itu bisa mengusir dosa, bisa mengusir kegelapan. Tapi dalam firman Tuhan, dari dalam gelap akan terbit terang. Kegelapan itu sebenarnya udah mulai menguasai diri manusia. Kegelapan itu sebenarnya udah mulai menguasai keluarga, nikah, menguasai bisnis, pekerjaan, pelayanan, bahkan gereja, dan semua lini kehidupan udah dimulai diisi, dikuasai oleh kegelapan itu.
Tapi Paulus jelaskan dalam ayatnya yang ke-6, dari dalam gelap akan terbit terang, akan kehadiran Tuhan. Kekuatan yang dari sorga itu, perkara sorgawi itu, saat diisikan ke dalam bagaikan yang bejana terbuat dari tanah liat ini, kegelapan bisa disingkirkan, dosa pun bisa disingkirkan, dan adanya terang. Makanya Paulus tulis dalam ayat 6 itu, setelah akan terbit terang, dan terang itu juga yang akan bercahaya di mana? Di dalam hatimu, nggak di luar, saudara. Ya. Terang di sini, yang dimaksud terang di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau dikatakan di dalam, itu bukan di luar. Tentu ini kosakata dalam ayat ini, saudara, di dalam Tuhan. Ini terang yang ada di dalam hati ini bukan terangnya lampu ini, bukan, saudara. Ya. Maksud penulis dalam kitab Korintus ini berbicara Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu udah betul-betul menjadi sumber terang dalam hatimu, dalam hati kita, dalam hati saya dan saudara, ini yang bisa mengusir kegelapan. Haleluya. Ini yang bisa mengusir dosa. Lalu datangnya dari mana? Ini datangnya dari sorga. Makanya kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang datangnya dari sorga itu, saudara, ini membuat hidup kita menjadi terang. Kegelapan itu membuat kita takut. Kegelapan itu membuat pikiran kita kacau. Kegelapan itu membuat nikah kita rusak. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi apa sekarang? Sekarang ini di tahun 2020 ini, apa yang mencoba membuat gelap pikiran kita? Apa yang membuat kita takut? Kegelapan itu tak pernah mendatangkan berkat, dan di dalam kegelapan itu nggak pernah ada berkat. Di dalam kegelapan itu hanya ada ketakutan, hanya ada dosa, dan hanya ada kebinasaan. Dan kegelapan ini sumbernya bukan dari sorga. Kegelapan ini sumbernya dari iblis, dari setan. Sorga itu hanya memberikan sumber damai sejahtera. Sorga itu hanya memberikan sumber terang hidup. Sorga itu hanya memberikan kesukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, sampai dituliskan oleh Paulus, dan menjadi terang di dalam hatimu. Tentu ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membuat terangnya itu terang, betul-betul menjadi sumber terang di dalam hati kita? Sebenarnya supaya hidup kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, oleh terangnya Tuhan. Pada awalnya, saudara tahu, saat Adam dan Hawa itu dikuasai oleh terang, hidupnya itu luar biasa, menjadi penurut-penurut Allah, taat dan tunduk kepada Allah. Dan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kehidupannya betul-betul bisa memuliakan Tuhan. Semua dipercayakan. Semua yang ada di Taman Eden itu dipercayakan kepada Adam dan Hawa. Tentu tanggung jawab Allah, tanggung jawab untuk melindungi, memproteksi Adam dan Hawa di Taman Eden, tentu menjadi tanggung jawab Tuhan. Tapi saudara tahu, saat kegelapan mulai menjerat hatinya, saat kegelapan mulai menjerat pikirannya, mereka pertama diusir dari Taman Eden itu. Kenapa? Karena ada benih kegelapan dalam hidupnya. Terang yang ada di dalam Taman Eden mengusir mereka keluar. Mereka harus keluar. Dan apa, saudaraku? Apa timbul apa yang ada dalam Adam dan Hawa setelah mereka ada benih dosa, ada benih kegelapan? Mendengar suara langkah Tuhan pun mereka takut. Yang biasa bersahabat dekat dengan Allah, biasa bercengkerama dengan Allah, sampai suara langkah Allah pun mereka tahu. Begitu dekatnya hubungan itu.
Tapi saat kegelapan mulai menjerat, ketakutan mulai menjerat ada dalam hidupnya, mereka kehilangan apa yang sudah harusnya menjadi milik mereka. Jadi saudara, ketakutan yang ada dalam pikiran kita itu tipu daya dari muslihat iblis. Tuhan sebenarnya nggak pernah memberikan kita perasaan takut. Tuhan nggak pernah memberikan kepada kita ketakutan, sebab ketakutan itu sumbernya bukan dari Tuhan. Roh keberanian yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, amin saudara. Makanya kita harus jalani tahun ini, kita jalani tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Seperti pujian yang tadi, saudara, di dalam Tuhan, berjalan bersama denganmu, itu berjalan tanpa ketakutan. Lalu dalam ayat 6 ini apa maksud Paulus dalam ayat 6 ini? Cahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saat kita diberi terang, saat kita diberi kekuatan dari surga, kita tuh ditambah, pengetahuan kita ditambah. Untuk apa pengetahuan kita ditambah? Bukan untuk berbuat dosa, tapi pengetahuan kita ditambah, hikmat kita ditambah, supaya kita makin mengerti apa rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita yang nampak pada wajah Kristus. Apa yang nampak pada wajah Tuhan? Apa yang ada dalam pribadi Tuhan? Itulah kasih, itulah tanda pendamaian. Makanya saudara, di dalam Tuhan kita disuruh memandang apa yang dikerjakan oleh Tuhan, sebenarnya supaya kita bisa melewati perjalanan hidup ini. Apa yang terjadi di dunia sekarang ini, saudara, itu semua akan menakut-nakuti manusia. Dan ketakutan ini nggak akan membawa dalam perubahan hidup kita. Tapi kuasa yang besar yang nampak pada wajah Kristus, yang kita tiru, yang kita teladani pada wajah Kristus, itu yang akan mengubah hidup kita, membuat kita kuat, membuat kita damai, membuat kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu karena kita menambah pengetahuan yang ada dalam wajah Kristus. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayat 7 dibaca bersama-sama kembali. Ayat 7, 1, 2, 3, iya. 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 Jadi saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita itu bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa menang atas dosa, kita bisa menang atas persoalan, kita bisa melewati kehidupan ini. Sebenarnya itu bukan karena kekuatan hidup kita, tetapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu, sumber yang dari sorga itu yang diberikan kepada hidup kita. Bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu diberikan kepada kita. Keluarga kita itu utuh sampai sekarang ini, saudara. Itu Tuhan yang mengaturnya. Haleluya, amin saudara. Kita hidup, umur kita ada sampai sekarang ini, itu kekuatan Allah yang melimpah-limpah yang mengaturnya. Jadi kekuatan besar, saudara. Ya. Apakah makanya dalam Paulus ini menuliskan menambahkan pengetahuan? Apakah kita menyadari akan hal ini? Jadi sebenarnya Allah itu luar biasa, membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita berkenan, membuat hidup kita itu ada kelangsungan hidup. Itu kekuatan yang luar biasa. Tentu ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan membuat kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang dari surga itu diberikan kepada kita? Tentu ada tujuan. Supaya apa, saudara? Kitab Filipi kita baca, saudara. Kitab Filipi pasal 2, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang kelima, demikian. Filipi pasal 2, ayatnya yang kelima,
Saya akan baca, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tujuan Tuhan yang pertama tadi mengusir kegelapan dari hidup manusia, supaya manusia itu memiliki kekuatan yang melimpah-limpah dan memiliki pikiran seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran yang sama terhadap Kristus Yesus. Pikiran apa yang terdapat dalam Tuhan itu? Apa yang dipikirkan Tuhan dalam hidup kita? Saudara tahu, saat manusia dikuasai oleh dosa, tak ada satu korban pun yang bisa menyelamatkan manusia oleh karena dosa itu. Bapa mengutus anaknya, itulah pribadi Tuhan Yesus, untuk menjadi korban supaya umat manusia itu diselamatkan. Jadi dalam pikiran Kristus, dalam pikiran Tuhan, misi yang pertama itu hanya ada misi keselamatan. Saudara masih ingat dalam kitab Keluaran, saat akan terjadi malapetaka di Mesir, hanya ada satu cara, harus ada tanda darah yang harus ada di ambang pintu setiap rumah, supaya malapetaka itu enggak masuk dan maut itu enggak masuk merenggut nyawa di tempat keluarga di mana rumah itu tinggal. Harus ada tanda darah di setiap ambang pintu. Setiap ada tanda darah di setiap ambang pintu rumah, maut itu lewat, malapetaka itu lewat, enggak merenggut nyawa yang ada di dalam rumah itu. Tuhan buat caranya itu. Tapi setiap rumah yang nggak ada tanda darahnya, maut akan merenggut nyawa setiap orang yang ada dalam rumah itu. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi pikiran Kristus sekarang kita berada di zaman sekarang ini, saudara, tentu nggak sama seperti pada zaman kitab Keluaran itu, seperti di Mesir itu. Dan tentu saudara tahu, sekarang ini juga ada malapetaka. Semua di bumi ini, di bangsa ini, negara-negara yang ada di bumi ini, semua juga sedang menghadapi sulitnya malapetaka yang sedang dihadapi ini. Pandemi ini ada di mana-mana. Di kampung-kampung pun ada, di kota besar pun ada. Lalu siapa yang bisa memproteksi hidup kita? Kita perlu makan, kita perlu kerja, kita perlu sekolah, kita perlu beribadah. Siapa yang bisa memproteksi, melindungi ini semua, saudara? Kalau bukan karena kuasa darah Yesus yang penuh kuasa yang melimpah-limpah itu diberikan kepada kita semuanya. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya tadi dalam kitab Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran yang sama dalam Kristus. Menyelamatkan. Dan kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, tentu Tuhan mau bertabernakel dalam setiap pribadi kita, saudara. Tuhan mau bertabernakel dalam keluarga kita. Kenapa Tuhan selamatkan kita? Tuhan mau berhenti, kita menjadi tempat perhentian Tuhan. Jadi ingat, saudaraku, umat Tuhan yang ada di Tanjung Uban ini, kita diberikan hidup, kita diberikan selamat itu karena Tuhan itu mau bertabernakel dalam hidup kita. Kita menjadi tempat perhentian Tuhan. Jadi kalau kita menjadi tempat perhentian Tuhan, betapa pentingnya hidup ini harus berkenan kepada Tuhan. Kita nggak boleh hidup sembarangan. Kita nggak boleh hidup mementingkan diri kita sendiri. Paulus juga ingatkan itu. Janganlah setiap orang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi orang lain juga.
Sama, kita ini ibadah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Ini salah satu bukti kita juga mementingkan orang lain. Supaya orang lain selamat. Semua orang butuh perlindungan dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mau bertabernakel dalam hidup kita, supaya kita menjadi apa yang dimaui oleh Tuhan, tentu menjadi alatnya Tuhan. Untuk itu saudaraku, apa kelebihan kalau orang menjadi tempat perhentian Tuhan? Apa istimewanya saudaraku kalau kita mau menjadi tempat perhentian Tuhan? Wah, luar biasa sekali saudara. Paulus katakan dalam kitab Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Jika ada orang mau membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, karena tubuhmu itu adalah kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saudaraku, kuncinya, asal kita betul-betul mau menjadi tempat perhentian Tuhan, menjadi tempat tabernakelnya Tuhan, Allah dari sorga dengan kekuatan yang berlimpah-limpah itu yang akan melindungi dan memproteksi hidup kita ini. Haleluya, amin saudara. Tapi tentu saudara menaruh pikiran yang sama dalam Kristus. Ya. Tuhan Yesus itu nggak mementingkan dirinya. Ini ayat yang sudah kita baca ini, ayat 5 dan ayat 6. Ini menunjuk kehidupan untuk umatnya, untuk orang lain. Sebenarnya kalau kita periksa, kalau kita evaluasi diri kita saudara, kita ini kalau nggak terus diingatkan oleh firman, kita ini kalau nggak terus bersekutu dengan Tuhan, kalau kita ini nggak memiliki kerinduan untuk tempat hidup kita menjadi tempatnya Tuhan bertata, lebih kenapa saudara? Sebab saat kita memiliki kesuksesan, saat kita memiliki kemampuan saudara, itu akan mencoba mengubah pola pikir kita. Ini smartphone ini saudara, ini sebenarnya kalau kita nggak memahami, kita bisa ditipu oleh smartphone kita ini. Smartphone yang mahal ini saudara, semua isinya ada di sini. Dan manusia sering memperkirakan bagikan dunia dan teknologi ada di genggaman kita. Enggak saudara, terbalik. Kita yang akan diatur oleh dunia itu jadi. Saudara tahu? Kalau kita periksa diri kita saudara, lebih banyak mana kita membuka smartphone kita ini daripada kita berdoa atau bersyukur kepada Tuhan? Lebih banyak mana kita disibukkan dengan smartphone kita ini, dengan persekutuan kita dengan Tuhan? Pikiran kita bisa diubah oleh keadaan kita yang sukses, keadaan smartphone yang canggih ini saudara, sehingga kita gak ada hikmat lagi, sehingga gak ada roh takut akan Tuhan lagi kita ini saudara. Sebentar-sebentar smartphone, sehingga hubungan kita dengan Tuhan ini akan putus. Makanya coba ayat 5 dibaca sekali lagi, ayat 5. Ayat 5 ini saudara, ayat 5, 1, 2, 3, iya. Iya. Kenapa saudara? Supaya kita ini ada hubungan dengan Tuhan, ada ikatan kita dengan Tuhan, pikiran kita ini terikat dengan Tuhan, hati kita ini terikat dengan Tuhan, sehingga roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Kenapa kita disuruh dalam kitab Filipi ini menaruh pikiran yang sama? Sebab Tuhan itu gak pernah lepas pikirannya dengan Bapa di sorga. Tapi sekarang ini coba,
saudara di dalam Tuhan. Kita ini saudara lebih dipengaruhi dengan teknologi daripada dipengaruhi oleh hal-hal yang rohani. Ini trik kegelapan, saudara. Ini triknya setan yang mau mencoba mengubah pola pikir kita, supaya kita dijebak. Kita bagaikan dimasukkan ke dalam satu lingkaran teknologi. Pandai, setan iblis ini pandai, saudaraku. Alih-alih adalah bisnis, kesibukan kerja. Wah, kita dikasih kesuksesan itu, saudara, di dalam Tuhan oleh iblis, oleh setan itu, saudara. Ya. Sepertinya halus dia. Dikasih kita pekerjaan yang mapan dan yang sibuk, yang gak pernah putus-putusnya. Ya. Kalau di Batam itu aku bisa memperhatikan gitu ya. Ya. Pergi pagi jam 7 pagi, nanti pulang dari pekerjaan jam 7 malam, ya. Besok lagi pagi lagi, kerja lagi, ya. Pulang lagi jam 7 malam lagi, saudara di dalam Tuhan. Alih-alih pekerjaan itu, tender itu belum selesai. Ya. Saya nggak usah jauh-jauh, saya punya keponakan gitu ya. Keponakan saya datang dari Siborong-Borong. Ya. Lalu istri saya, kamu kenapa? Kamu kok nggak ibadah? Bau, aku masuk pagi, nanti pulangnya jam 7 malam. Terus besok masuk pagi lagi pulang. Waduh, ini contoh, saudara. Alih-alih adalah pekerjaan. Saudara tahu, supaya apa, saudara? Supaya manusia itu kehilangan hikmat dari Tuhan. Supaya manusia itu nggak ada roh takut akan Tuhan lagi. Wah, dikasih uang dia, digaji dengan full. Tapi roh takut akan Tuhan nggak ada lagi dalam hidupnya. Bagaikan dia mau ibadah kalau dia perlu, kalau nggak ada pekerjaan. Ini yang perlu kita evaluasi dalam hidup kita, saudara. Smartphone ini bisa mengubah hidup kita. Kekuatan yang ada dalam smartphone ini bisa mengubah perilaku hidup kita, saudara. Makanya kita butuh kekuatan yang melimpah-limpah dari sorga itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Supaya tetap karakter kita itu tetap karakter yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Makanya manusia gampang sekali saat pikirannya udah diubah oleh teknologi. Wah, nggak mau dia ibadah. Ya. Nggak percaya lagi dia sama Tuhan. Karena dia udah merasa ada sesuatu yang dia kerjakan dan bisa. Sama dengan seperti yang saya contohkan keponakan saya tadi itu. Kalau nggak diingat-ingatkan terus sama baunya, sama istri saya, saudara di dalam Tuhan, dia bisa kepergok dalam pekerjaan itu. Memang gajinya full, tapi nggak pernah dia ibadah. Dia nggak pernah memikirkan pikiran Kristus. Itu contoh dalam pekerjaan. Pengalaman kita tentu ada, saudara. Dan kenapa, saudara, di dalam Tuhan kita disuruh menaruh pikiran yang sama dengan yang ada dalam Kristus? Karena kita supaya nggak kejebak dengan yang lain, supaya betul-betul Tuhan Yesus yang menjadi paduan hidup kita. Kalau saudara sekarang melihat Pak Pendeta Yohanes ini, wah, karena saya lagi khotbah gini, saudara bisa percayalah 100%. Tapi kalau untuk membuktikan saudara percaya 100%, saudara hidup dengan saya 2 atau 3 bulan. Nggak hanya waktu di mimbar ini. Saudara baru tahu nanti karakter saya gimana. Saudara baru tahu, wah, rupanya kayak gini Pak Yohanes ini. Nggak bisa ngasih uang sama saya. Mungkin pertama begitulah. Kan gitu, saudara. Ya. Mungkin kalau di mimbar gini, iyalah. Kan begitu, saudara. Karena firman yang disampaikan, berita dari sorga. Makanya jangan kejebak. Kita harus betul-betul fokus kepada Tuhan Yesus. Pikiran yang sama yang terdapat dalam Kristus, supaya satu roh, satu perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu juga yang harus kita kerjakan, saudara. Mungkin bukan pekerjaan yang menjebak pikiran kita. Mungkin bukan smartphone yang menjebak pekerjaan kita. Mungkin ada hal-hal yang lain. Untuk itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Makanya kita disuruh menaruh pikiran yang sama yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kenapa kok demikian? Coba ayat yang satu, ayat pertama. Filipi pasal 2 ayat pertama. Ayat pertama dibaca bersama-sama. Ayat pertama, 1, 2, 3, iya. Iya, 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 teruskan. Iya. Jadi ini, ya, jadi di dalam Kristus itu nggak ada parbada-bada, saudara. Nggak ada saling marah-marah, nggak ada. Makanya saudara janganlah suka marah-marah, saudara. Ya, adanya kasih mesra. Enak nggak kalau ada kasih mesra ini? Haleluya. Enak ya. Di rumah ini ada kasih mesra, saudara di dalam Tuhan. Mau berangkat ibadah pun penuh dengan sukacita, dengan hati yang damai, saudara. Ya, tadi pagi saya lihat, karena tadi pagi saya nggak tugas pelayanan di Baloi kan, saya di bawah. Dia ada jemaat kita diantar sama suaminya. Masih ada juga dalam hatiku, masih ada juga di Batam ini istrinya saja diantar lalu bapaknya balik gitu ya. Jadi rupanya karena ditengoknya saya di pinggir jalan gitu, saudara di dalam Tuhan, rupanya ibu ini mungkin dari jauh, oh ada Pak Yohanes itu, ada Pak Yohanes, ditepuk-tepuk lah apa punggung suaminya ini, kira-kira begitulah. Kalau saya lihat gitu, sini aja, mungkin dia malu karena suaminya nggak ikut gitu kan. Jadi tengkar, saudara, gara-gara ditepuk-tepuk budak aja, kamu diantar mau nggak, katanya. Waduh, saya jadi malu kan, saudara di dalam Tuhan. Akhirnya saya pergi, saudara. Kau mau diantar mau nggak, katanya. Loh, ini kok mau diantar kok malah jadi perang di situ dalam hati saya. Aku pergi dulu. Akhirnya berhenti juga di situ, nggak di tempat saya tadi aturan dia berhenti, saudara. Coba, ini contoh kecil. Dia mau ibadah aja udah nggak sejahtera, saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kurang adanya kasih mesra. Kalau ada kasih mesra pasti sama-sama beribadah. Jadi di dalam Tuhan itu demikian. Pikiran Kristus itu sampai mengatur kita itu sampai ke sana. Memang ada kalanya mungkin kita saling marah untuk kebenaran, untuk membenahi satu dengan yang lain. Tapi bukan harus ada kesengajaan dari hati yang paling dalam ini untuk marah kepada seseorang atau kepada anak kita atau kepada yang lain. Di dalam Tuhan Yesus itu ada kasih mesra. Haleluya. Ini mendatangkan pemulihan, saudara. Yang sakit pun bisa sembuh. Nah ini, saudara di dalam Tuhan. Sakit pikiran pertama, ya. Ini pikiran nih. Biasanya aku masih ingat orang tua dulu bilang, orang tua itu belum bekerja udah capek. Capek apanya? Capek pikirannya, saudara. Hidup kita ini tiap hari hidup kita ini bersinggungan dengan hukum, ya. Hidup kita ini bersinggungan dengan klien, dengan customer, ya, dan lain-lain sebagainya. Hidup kita ini bersinggungan. Kalau pikiran kita nggak kita taruh dalam pikiran Kristus itu, saudara, pikiran kita ini bisa rusak. Ya. Lalu apa kondisi dengan sekarang ini? Kita perlunya bagaimana, Pak Pendeta? Dengan kondisi sekarang ini, kita juga perlu memiliki hidup yang damai. Kita tetap berlindung kepada Tuhan. Makanya kekuatan yang melimpah-limpah itu mampu melindungi kita. Haleluya. Mazmur, coba dalam kitab Mazmur, ya, buktinya bagi orang yang dilindungi. Mazmur pasal 91 dulu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita baca, saudara-saudaraku yang kekasih. Mazmur pasal 91 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 91 dari perikopnya di situ, dalam lindungan Allah. Ayat 1 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Iya. Ayat 2. Iya. Iya, Allahku yang kupercayai. Jadi ini menunjukkan kehidupan orang yang memiliki pikiran Kristus. Dia buktikan percaya kepada Allah. Allahku yang kupercayai. Tentu ini bukan hanya pemazmur, bukan hanya menulis demikian. Dalam kondisi dibawa, digiring ke lembah kelam. Kalau kita mau menaruh pikiran kita sama dengan Kristus,
tetap Allahku yang ku percayai. Saat-saat kita sulit mencari pekerjaan, atau saat-saat kita didepak, di PHK dari pekerjaan, yang biasa kita dalam 1 bulan mungkin digaji 10 juta, akhirnya tiba-tiba nggak ada, tetap Allahku yang ku. Mantap pemazmur ini ya. Yang biasanya nggak ada pandemi seperti ini, banyak customer, banyak pembeli, wah pokoknya lancar usaha kita. Sekarang diperhadapkan ke dalam suasana demikian juga, tetap Allahku yang kupercayai. Ini saudara tahu, saat kita sudah mempercayai Tuhan dengan luar biasa, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus menguatkan pikiran kita, menguatkan hati kita ini. Sehingga apa saudaraku? Saat Roh Kudus itu bekerja, imun tubuh kita ini makin mantap. Ya. Kesehatan tubuh kita ini makin mantap, saudara. Beda orang yang kurang mempercayai Allah, beda dengan orang yang kurang mempercayai pekerjaan sorgawi dalam hidupnya, saat sama-sama menghadapi persoalan. Saudara ingat pada zaman kelaparan, pada zamannya Amsal Salomo, ada 2 orang ibu-ibu bertengkar rebutan anaknya. Ini anakku bukan, itu anakku bukan, ini anakku bukan, itu anakku bukan. Persoalan itu dibawa kepada Salomo. Lalu Salomo katakan, apa katanya? Ambilkan aku pedang, biar kita bagi 2, yang satu untukmu, yang satu juga untukmu. Apa kata seorang ibu yang memiliki kehidupan, yang memiliki hubungan yang mantap dengan Tuhan? Jangan biarkan anak itu hidup. Jadi dalam kondisi sulit seperti itu pun, saudaraku, sesuatu yang mengancam nyawanya, yang meregang nyawa, saat masih mempercayai Allahku yang kupercayai, malapetaka yang akan datang, persoalan yang datang pun bisa diselesaikan. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Jadi kepada orang yang menjadi tabernakelnya Tuhan, menjadi tempat Tuhan berhenti, saudaraku, di dalam Tuhan, memang ada kalanya kita dibawa kepada kondisi-kondisi yang sulit, kepada kondisi-kondisi yang susah. Tuhan Yesus itu nggak selalu dia menemukan satu pelayanan yang sukacita terus. Ada kalanya dia menemukan persoalan yang hebat luar biasa. Ada kalanya dia dihakimi, ada kalanya dia juga mau dijebak, dijerat. Kan begitu, saudara. Ya, orang Farisi Saduki itu mencoba, pertanyaannya mau menjebak, menjeratnya. Tuhan Yesus hadapi demikian. Tapi karena tetap dia memiliki kasih yang dari sorga, ada kasih mesra, ada belas kasihan, pikiran sorgawi yang ada dalam Kristus, gak pernah salah tindakan Tuhan Yesus itu. Allahku yang ku percayai. Lalu bagaimana setelah ditulis dalam ayat yang kedua tadi, di akhirnya itu Allahku yang percaya. Ayat yang ketiga, dibaca bersama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Iya. 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 Jadi saudara, di dalam Tuhan diyakini dalam ayat 3. Karena tadi sudah diyakini dalam ayat 2. Allahku yang ku percayai. Dia ungkapkan, dia tuliskan dengan jaminan dari sorga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jerat ini merupakan jeratnya iblis, jeratnya setan. Pertama mau dijerat dulu pikiran kita tadi, saudara. Makanya saudara boleh kerja, saudara boleh saja lembur, tapi ingatlah persekutuanmu dengan Tuhan itu yang utama. Haleluya. Apapun saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bumi ini, yang kita hadapi di bumi ini, tetap hanya Tuhan yang berkuasa. Ya. Banyak orang saudara di dalam Tuhan, dia nggak menyadari bahwa kehidupan ini adalah miliknya Tuhan.
Banyak orang di dunia ini, saudara, di dalam Tuhan beranggapan dia sukses, dia memiliki segala sesuatunya, harta duniawi. Dia pikir dia bisa menyambung hidupnya, itu nggak bisa. Saudara lihat, begitu banyak orang berobat ke rumah sakit, saudara, untuk kesembuhannya, tapi juga Tuhan yang memiliki hidup dan kematian. Jadi dikatakan ayat 3, melepaskan jerat dari penangkap burung, supaya jangan terjerat dulu pikiran kita ini, supaya pikiran kita tetap memiliki hikmat dari Tuhan dan kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, amin saudara. Esau itu pikirannya dulu udah diubah, saudara, mindsetnya, sehingga tindakannya ngawur. Ya, dia kepengennya di padang, memang dia ahli, dia cara memburu, menangkap, ya, buruannya memang ahli, tapi dia tertipu, dia terjerat dengan pikiran kehebatannya dan keahliannya ini, sehingga dia kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang dia tinggal di rumah Tuhan, sukanya dia berburu. Nah, kan begitu saudara di dalam Tuhan. Ya. Saya pernah ada jemaat kita, kaum muda kita ini suka jual rumah gitu, apa namanya itu, di developer marketing, ya, marketing gitu saudara di dalam Tuhan ya. Jadi kutanya, kamu bulan ini gimana, berapa customer dapat? Dia senyum-senyum aja, dia nggak dijawab. Mana aku perlu angka, kamu dapat enggak dapat om. Jadi kamu gimana? Aku free aja katanya. Memang susah ya jadi marketing ini. Dia bilang gini, ada om teman saya, ahli kali dia dalam marketing ini. Wah, pokoknya ahli, pinter dia. Wah, dia orang mana? Saya bilang, dia orang Sumatera juga, orang kita. Lalu saya tanya lagi, dia ibadahnya di mana? Maksud saya yang ahli tadi itu. Dia jawab apa, saudara, jemaat kita ini? Dia nggak pernah ibadah om. Kenapa? Kalau saya lihat, dia memang karena udah saking banyaknya customer yang mengikuti dia, jadi dia nggak sempat lagi dia ibadah. Coba saudara, saya bilang puji Tuhan lah kamu, walaupun mungkin bulan ini kamu nggak dapat, tapi kamu bisa ibadah, tapi kamu tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara tahu, itu pikiran yang dia merasa udah ahli jadi marketing tadi, dia udah terjebak dengan pikirannya, sehingga dia nggak ada rasa lagi mau mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan. Dia terbawa dengan pikirannya karena dia yakin, dia percaya apa yang dia buat dengan hari ini dengan pikirannya pasti dia dapat customer begitu. Saudara tahu, ini satu jerat. Sesuatu yang kita kerjakan itu saudara di dalam Tuhan, sesuatu yang kita kerjakan, kalau hubungan kita dengan Tuhan berkurang, kalau hubungan kita dengan Tuhan itu kering, itu sudah mulai menjerat kita, apapun itu saudara. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, kalau membuat manusia hubungannya dengan Tuhan itu kering, itu sudah satu jerat. Banyak dicontohkan dalam Alkitab. Orang membangun menara tingginya mau sampai ke langit, disibukkan dia membangun menara, hebat dia, ahli mereka, tapi lupa semua karya Tuhan, lupa dalam hidup mereka, diruntuhkan oleh Tuhan. Jerat penangkap burung. Teruskan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ayat 4 dibaca bersama-sama. 4, 1, 2, 3, iya. 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 Jadi sampai betul-betul orang yang Allahku yang kupercaya itu betul-betul berlindung dia kepada Tuhan. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, dilindungi kita. Pagar tembok itu menunjukkan kekuatan. Jadi ada kekuatan yang melindungi hidup kita, yang melindungi keluarga kita, khususnya dalam suasana pandemi seperti ini. Teruskan ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, dibaca bersama-sama. 5, 1, 2, 3, iya. Iya. Ayat 6, iya, teruskan. Waduh saudara di dalam Tuhan, panah apa saja di situ, kedahsyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit
sampar, yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang apa katanya? Ngamuk, saudara. Ya, gimana nih ya? Saya mau mempraktekkan penyakit menular yang mengamuk ini, saudara. Ini mantap juga ini kosakata kitab Mazmur ini, saudara. Ngamuk dia. Ini kita aja kalau ada tetangga kita yang katanya kesurupan kan begitu, saudara. Ngamuk, wah udah heboh kan begitu, saudaraku. Ini ada apa katanya tadi? Penyakit menular mengamuk. Saudara ingat kan? Pandemi ini beberapa bulan yang lalu sepertinya udah apa gitu ya? Udah reda, udah ya kita Batam pun sempat zona hijau, saudara, di dalam Tuhan. Tapi coba sekarang meledaknya. Saya ingat-ingat firman Tuhan ini bagaikan ngamuk ini pandemi ini. Ngamuk. Yang ngamuk memang kadangkala manusia kita juga kurang memperhatikan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Tapi kepada anak Tuhan, kepada orang yang mengatakan Allahku yang kupercayai, Tuhan melindungi terhadap penyakit menular yang mengamuk pada waktu siang, pada waktu malam pun. Artinya dimanapun kita berada, waktu apapun, kondisi apapun yang dihidupi oleh manusia, saat manusia itu percaya Allahku yang kupercayai berada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Nggak ada teknologi apapun yang bisa menghalau penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk, panah pada waktu siang, pada waktu malam. Nggak ada. Smartphone ini hanya memancing-mancing kita ini. Coba dulu sebelum ada ini, saudara, di dalam Tuhan, ya, sebelum ada pandemi ini, itu nggak ada aplikasi Zoom itu. Wah, sekarang Zoom ini betul-betul bisa dipakai orang yang mau webinar, orang yang mau rapat-rapat mau pakai itu semuanya. Menjadi orang kaya. Tapi saat-saat ada persoalan, ada pandemi seperti ini, gak bisa memberikan solusi, gak bisa memberikan jalan keluar. Siapa yang bisa memberikan solusi jalan keluar? Tuhan Yesus. Allahku yang ku percayai, melepaskan dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk, yang mengamuk pada waktu siang. Ngamuk, penyakit ngamuk merajalela bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya, diterkamnya. Ini, saudara, di dalam Tuhan. Makanya sekarang pandemi ini bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Siapa yang dapat ditelannya? Tapi kepada orang yang Allahku percayai, itu bagaikan singa yang ompong, gak ada kekuatannya. Bagaikan singa yang hanya mengaum saja, tapi gak bisa menerkam. Kan begitu, saudara. Kita hanya dengar di sana kena, kan begitu, saudara. Tapi Allah yang kupercayai, Allah yang kita percaya tetap melindungi kita. Haleluya. Gak mampu lagi, saudara. Tetapi, saudara, di dalam Tuhan, walaupun demikian, kita tetap harus hidup di disiplin. Amin, saudara. Haleluya. Jangan menaruhkan kekuatan kita kepada manusia, tapi taruhlah kepada Tuhan. Ayat berikutnya, coba ayat berapa sekarang? Ayat 7, dibaca bersama-sama 7. 1, 2, 3, iya. Iya. Iya, teruskan. Ayat yang ke-8. Iya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Iya. Sebab 11. Iya. Jadi, saudara, di dalam Tuhan itu keluar biasanya orang yang mempercayai Allahku yang ku percayai. Apa katakannya? Malapetaka tidak akan mendekat ke rumahmu. Gak mendekat dia. Malapetaka, ayat 10 tadi, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi rupanya ada tulah juga yang mau mendekat, kan begitu, saudara. Itu mendekat kepada siapa? Kepada orang yang gak percaya kepada Allah, kepada orang yang gak mau hidup memiliki pikiran Kristus, kepada orang yang gak ada benteng tembok tadi, gak ada perisai tadi. Jadi ada juga tulah yang mau mendekat. Tapi kepada orang yang mempercayai Allah, yang percayai ada
ada perisai, ada pagar tembok, menjadi tempat perhentian Tuhan. Itulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Tentu di kemah kita itu ada banyak orang, di rumah kita itu ada banyak orang. Haleluya, amin saudara. Kita yang sudah berkeluarga di rumah itu bapak, ada istri, ada anak, ada mertua dan lain sebagainya. Ibu juga demikian, di rumah itu ada suami, ada anak-anak dan masih banyak keluarga kita. Itu di kemah kita. Saudara di dalam Tuhan, kemah itu juga menunjukkan gereja. Kemah itu juga menunjukkan persekutuan kita. Jadi semua orang kehidupan yang memiliki kehidupan yang Allahku yang percayai, jaminan firman Tuhan mengatakan, tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Saudara percaya firman Tuhan? Haleluya. Makanya pikiran kita ini jangan dijerat oleh setan, oleh iblis. Saudara di dalam Tuhan. Nah, untuk itu, saudara di dalam Tuhan, apa supaya pikiran kita nggak dijerat oleh iblis? Coba kitab Yohanes dulu, saudara di dalam Tuhan. Kitab Yohanes. 1 Yohanes pasal 2, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Demikian, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keungguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin saudara. Jadi jangan tertipu saudara di dalam Tuhan dengan teknologi yang ada di dunia ini, dengan pekerjaan yang saya saksikan tadi. Ya, jangan bangga kita disibukkan alih-alih dengan bisnis, dengan pekerjaan yang membuat persekutuan kita renggang dengan Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Allah tetap akan hidup selama-lamanya. Itulah kekuatan yang melimpah-limpah dari sorga. Untuk itu saudaraku, apapun pekerjaan, bisnis, apapun kehidupan kita sehari-hari, jangan terjerat pikiran kita ini saudaraku di dalam Tuhan, yang membuat kita renggang dengan Tuhan. Tetapi milikilah hidup yang bersekutu dengan Tuhan dengan mantap. Milikilah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetaplah cinta kepada Tuhan. Dan janganlah mengingini dunia ini saudara di dalam Tuhan. Kenapa? Sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, tetap akan hidup selama-lamanya. Pandemi boleh ada, malapetaka boleh ada, tetapi kepada orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup, berkatnya hidup. Amin saudara. Haleluya. Usahanya hidup. Amin saudara. Bahkan memiliki kesehatan yang hidup, nggak sakit-sakitan. Amin saudara. Saudara mau tetap hidup sehat, haleluya, milikilah hidup yang disiplin dan berkenan kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan pada sore hari ini. Biar kita menyembah dan kita memuliakan nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia. Haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah melenyapkan ketakutan dari kehidupan kami. Engkau melenyapkan kegelapan dari kehidupan kami. Dan Engkau menjadi terang dalam hati kami Tuhan. Terima kasih sore hari ini Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir dalam keluarga kami. Engkau hadir dalam pekerjaan kami. Supaya pikiran kami tidak terjerat Tuhan. Namun biar kami mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah dari sorga. Dalam suasana seperti ini, di dalam Kristus ada kasih mesra, ada nasihat. Kami butuh perlindungan-Mu Tuhan terhadap penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk. Kami butuh perlindungan-Mu di setiap waktu Tuhan. Terima kasih, berkati dan lindungi jemaat-Mu di Tanjung Uban ini. Semua tanpa terkecuali, mulai orang tua, kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi, anak-anak muda, remaja, anak sekolah minggu. Engkau melindungi, memproteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamatkan kami ya Tuhan. Kami mau menjadi tempat perhentian Tuhan. Kami mau menjadi tabernakel ya Tuhan. Kami mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kalau ada yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu mungkin yang ada di rumah yang tidak bisa beribadah, itu juga Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami dalam suasana seperti ini, biar Tuhan tetap melindungi kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa, tambah-tambahkan bilangan di tempat ini Tuhan, biar nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala sidang kami, keluarga dan anak-anak yang Kau membela dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati pengerja dan semua pelayan Tuhan, song leader, singer, semua tim musik, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa, tanpa kesudahan bagi kami Tuhan. Kami percayakan firman-Mu, Allahku yang Kupercayai, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pribadi hamba-Mu, istri dan anak-anak Engkau membela dengan kasih-Mu luar biasa. Berkati pelayanan kami di Tanjung Uban ini, bahkan di kebun, Bapak Pendeta Sabari Sembiring yang memimpin, dan semua teman-teman Engkau membela dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur Bapak. Kami mau pulang dan kami mau menerima berkat yang dari sorga. Mas saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat dari sorga dengan yang luar biasa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Keluarga Allah satu dalam rohnya, pengajaran satu di dalam ikatan kasih memperlah kita keluarga Allah, kita keluarga Selamat hari Minggu dan memberkati, tetap jaga jarak. Haleluya.